Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap anak ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Sebelumnya, jangan lupa anak-anak ibu untuk mengisi presensi pada hari ini ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Ibu berharap anak-anak ibu dapat memperhatikan apa yang sudah dijelaskan oleh ibu. Setelah ibu menjelaskan materi persamaan kuadrat, ibu berharap anak-anak ibu dapat mengidentifikasi bentuk umum persamaan kuadrat. Kemudian, anak-anak ibu juga dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Dan terakhir, ibu berharap anak-anak ibu dapat mengidentifikasi cara memfaktorkan dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat. Pada pembelajaran kali ini, ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak ibu untuk bertanya. Nah, apa itu persamaan kuadrat? Jadi, persamaan kuadrat adalah persamaan polinomial atau suku banyak yang memiliki orde 2. Selanjutnya, bentuk umum persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk umum persamaan kuadrat, di mana A, B, C merupakan bilangan real, A merupakan koefisien dari X kuadrat, B merupakan koefisien dari X, C merupakan konstantanya. Tak lupa juga, A tidak sama dengan 0. Kenapa A tidak sama dengan 0? Karena jika A sama dengan 0 disubstitusikan ke persamaan kuadratnya, maka akan menjadi BX ditambah C sama dengan 0. Ya, di sini apakah anak-anak ibu ada yang tahu BX ditambah C sama dengan 0 itu merupakan bentuk persamaan apa? Ya, betul sekali Cindy. BX ditambah C sama dengan 0 itu merupakan bentuk persamaan linear satu variabel. Kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Contohnya, tentukan A, B, dan C pada persamaan kuadrat berikut ini. 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 sama dengan 0. Itu nilai A, B, C-nya ada yang tahu berapa? Ya, nilai A-nya sama dengan 2. B-nya ada yang tahu berapa? Ya, B-nya itu sama dengan 3. Ada yang tahu C-nya berapa? C-nya sama dengan 4. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ada yang tahu nih A-nya berapa? Ya, A-nya 4. B-nya berapa? Ya, B-nya 5. C-nya di sini 0 ya. Kenapa C-nya 0? Ada yang tahu? Jadi, kita bisa menulis persamaannya seperti ini. 4x kuadrat ditambah 5x ditambah
0 sama dengan 0. Nah, jadi jelaskan C-nya ini sama dengan 0. Wah, anak-anak ibu ternyata sangat bersemangat sekali ya menjawabnya. Ayo kita coba lagi ke contoh berikutnya. Kita jawab bersama-sama yuk. Nah, 4x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0 itu berapa A-nya? Ya, A-nya 4. B-nya ada yang tahu berapa? Ya, B-nya 0. Di sini emang B-nya nggak kelihatan ya, tapi sebenarnya B-nya itu ada. Ya, siapa yang tahu C-nya berapa? C-nya negatif 9. Baik anak-anak, kita tulis lebih lengkapnya ya dari persamaan itu. Nah, kita tulis seperti ini. 4x kuadrat ditambah 0x dikurang 9 sama dengan 0. Nah, di sini jelas ya B-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya, 4x kuadrat ditambah 2x sama dengan x dikurang 5. Jadi, persamaan ini belum sederhana ya, sehingga kita sederhanakan terlebih dahulu. Ya, seperti itu caranya. Sehingga bentuk persamaannya seperti 4x kuadrat ditambah x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, di sini ada yang tahu A-nya sama dengan berapa? Ya, A-nya sama dengan 4. B-nya ada yang tahu? Ya, B-nya sama dengan 1. C-nya? C-nya sama dengan 5. Selanjutnya, kita bahas akar persamaan kuadrat. Misalkan ada persamaan kuadratnya itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Akar persamaan kuadrat adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Jadi satu persamaan kuadrat maksimal mempunyai 2 akar. Contohnya itu tentukan akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2 itu merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat. Mengapa demikian? Karena jika X sama dengan 2 disubstitusikan ke persamaannya akan menjadi 2 kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya, X sama dengan negatif 2 disubstitusikan ke persamaannya akan menjadi negatif 2 kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nah, terbukti bahwa kedua akar itu merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya, jika anak-anak ingin mencari akar persamaan kuadrat, nah anak-anak dapat melakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan juga menggunakan rumus ABC. Sebelum Ibu membahas lebih lanjut mengenai cara memfaktorkan, Ibu ingin memberikan gambaran terlebih dahulu. A kali B sama dengan 0. Ada yang tahu berapa nilai A dan nilai B-nya? Ya, apa, Budi? Ya, A-nya sama dengan 0. Ada yang tahu? Ada yang berpendapat lain? Ya, Mail. Ya, B-nya sama dengan 0. Ya, jadi kesimpulannya nilai A-nya itu sama dengan 0 atau B-nya itu sama dengan 0. Jadi, salah satu dari keduanya itu sama dengan 0. Misalnya, jika A-nya sama dengan 0, maka B-nya tidak sama dengan 0. Ataupun
Jika B-nya sama dengan 0, maka A-nya tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya jika soalnya seperti ini, berapakah nilai X-nya? Jadi, caranya seperti ini. X kurang 1 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. Sehingga nilai X dari X kurang 1 dikalikan X kurang 2 sama dengan 0 itu adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Selanjutnya, cara memfaktorkan untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Itu merupakan persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1. Nah, contohnya, kita tentukan akar dari X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Pertama, kita uraikan dulu X kuadratnya. Seperti ini. Kemudian kita cari 2 faktor dari 12. Ada 1 kali 12. Ada berapa lagi? Ya, 2 kali 6. Ada lagi? Ada yang tahu? Ya, 3 kali 4. Nah, kemudian dari ketiga pasang faktor itu, kita cari hasil penjumlahannya itu sama dengan 7. 1 tambah 12 itu 13. 2 tambah 6, ya 8. 3 tambah 4, berapa? 7. Ya. Nah, kita lihat yang hasilnya 7 itu adalah faktor 3 dan 4. Dan itulah 2 faktornya. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, bentuk seperti ini sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Jadi hasilnya itu adalah akar dari X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0 itu adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 4. Apakah benar X tambah 3 dikalikan X tambah 4 sama dengan X kuadrat ditambah 7X ditambah 12? Nah, kita buktikan ya. X kali X ditambah 4X ditambah 3X ditambah 3 kali 4 menghasilkan seperti itu. Nah, terbukti bahwa X tambah 3 dikalikan X tambah 4 itu sama dengan X kuadrat ditambah 7X sama dengan 12. Sehingga X tambah 3 dikalikan X tambah 4 sama dengan X kuadrat ditambah 7X tambah 12. Bisa juga ditulis X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan X ditambah 3 dikalikan X tambah 4. Ya, selanjutnya ayo kita amati. X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan X ditambah 3 dikalikan X ditambah 4. Kita misalkan ya, B-nya sama dengan 7, C-nya sama dengan 12. P-nya sama dengan 3, Q-nya sama dengan 4. Sehingga akan menjadi seperti ini. X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X ditambah P dikalikan
X ditambah Q. Jadi X kali X ditambah QX ditambah PX ditambah P dikali Q. Sama dengan X kuadrat ditambah dalam kurung Q ditambah P dikalikan X ditambah P dikalikan Q. Sama dengan X kuadrat ditambah dalam kurung P ditambah Q dikalikan X ditambah P dikalikan Q. Sehingga X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X ditambah P dikalikan X ditambah Q sama dengan X kuadrat ditambah dalam kurung P ditambah Q dikalikan X ditambah P dikalikan Q. Yang kita tandai ini adalah poin penting dalam metode pemfaktoran untuk mencari akar persamaan kuadrat. Nah, di dalam poin penting ini, ada yang tahu B-nya itu sama dengan berapa? Ya, betul sekali, Cia. B-nya itu sama dengan P ditambah Q. Ada yang tahu nilai C-nya berapa? Ya, betul sekali, Tono. C-nya itu P dikali Q. Jadi, X ditambah P dikalikan X tambah Q itu merupakan faktor dari X kuadrat ditambah BX ditambah C. Baik anak-anak, dari pemaparan materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Wah, sepertinya sudah paham semua ya. Jika sudah paham semua, Ibu akan mengirimkan lembar kerja ke grup WhatsApp. Ya, sudah Ibu kirim. Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Waktu habis, jadi salah satu dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, baik Nida, dipersilahkan. Wah, benar sekali Nida. Tepuk tangan dulu untuk Nida. Selanjutnya, salah satu dari anak-anak Ibu untuk membantu Ibu menyimpulkan materi yang sudah dibahas tadi. Ya, kepada Yulia dipersilahkan. Benar sekali Yulia. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah kita dapat menentukan nilai A, B, dan C dalam bentuk persamaan kuadrat jika diketahui persamaan kuadratnya. Kedua, kita dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Ibu berharap anak-anak Ibu sebelumnya sudah belajar mengenai fungsi kuadrat terlebih dahulu dari berbagai referensi seperti di buku, di internet. Selamat belajar anak-anak.